Ayo, ambil. Satu, dua. Oke. Iya, pinter. Geda, cantik, soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Psikologi Receh. Kali ini kita akan membahas masalah motorik kasar usia 0 sampai 1 tahun. Usia 0 sampai 1 tahun dimana si bayi mulai mengembangkan kemampuannya untuk bergerak. Pada usia ini bayi itu sudah mulai pandai menggerak-gerakkan tangan, menggerakkan kakinya, dan mengangkat kepalanya. Ketika si bayi sedang menggerak-gerakkan kakinya, menggerakkan tangannya, kita sebagai bunda menstimulusnya dengan cara mengajaknya ia berbicara dan atau juga mengajaknya sambil bernyanyi ya bunda. Pada usia 2 bulan si bayi sudah mulai menguatkan otot kepalanya, mengangkat kepalanya. Jadi biarkan ia sesekali kita tengkurapkan si bayi dan kita biarkan ia mengangkat kepalanya sendiri. Tapi sambil diperhatikan ya mams, jangan kita tinggal begitu aja, khawatir nanti akan bisa celaka gitu ya. Nanti ada kejadian-kejadian hal yang tidak kita inginkan. Si bayi ketika usia 3 bulan itu dia sudah bisa menggerakkan kepalanya, sudah bisa, otot kepalanya itu sudah kuat. Jadi ketika menggendong itu kita sebagai orang tua itu menggendong si bayi dengan menghadap ke depan gitu. Jadi dia biar bisa menguatkan otot kepalanya. Masih banyak lagi ya mam perkembangan motorik kasar si bayi. Ikuti channel kita terus, video kita. Yang belum subscribe tolong bantu subscribe, yang belum share, kalau memang ini bermanfaat silahkan di share, bagikan kepada teman-teman kalian, dan tolong tekan tombol loncengnya biar nanti terus akan mengikuti perkembangan dari channel-channel kita ya mams. Perkembangan bayi usia 4 sampai 6 bulan dimana si bayi sudah mulai perkembangannya itu geraknya sudah mulai drastis dalam artian dia sudah mulai berkembang dengan pesat. Sudah bisa si bayi sudah bisa berguling-guling, sudah bisa mengangkat kepalanya, sudah bisa duduk dengan bantuan alat ya atau dengan bantuan kita. Pada usia 4 bulan si bayi sudah mulai bisa tengkurap dan terlentang sendiri ya Mas. Jadi kita biarkan ia untuk belajar sendiri, biarkan ia mandiri untuk belajar tengkurap dan terlentang. Ketika usia 5 bulan si bayi sudah mulai mampu meraih benda-benda yang ada di hadapannya. Jadi, ketika usia 5 bulan bayi sudah mampu untuk meraih benda yang ada di hadapannya. Kita sebagai bunda nih pandai-pandai menaruh barang-barang yang memang aman, yang memang safety buat si bayi, biar gimana caranya si bayi itu bisa merespon benda-benda yang ada di hadapannya, benda-benda yang kita berikan tersebut ya mas. Usia 6 bulan bayi sudah mampu memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya, memasukkan makanannya, berikan stimulus, berikan makanan ataupun buah kepada si bayi biar ia yang memasukkan sendiri. Gak apa-apa pak, gak apa-apa meskipun terlihat berantakan gitu ya, berantakan bajunya kotor gitu, gak apa-apa. Itu proses pembelajaran buat si bayi, gak apa-apa ya mas. Usia 7 sampai 9 bulan dimana otot bayi sudah semakin, otot-otot besar si bayi itu sudah semakin kuat, makanya ia sudah mulai bisa berdiri meski dengan bantuan kita gitu ya. Usia 7 bulan itu sudah mampu mengkoordinasikan tangan kanan dengan tangan kiri, kaki kanan dengan kaki kiri ya. Dia sudah bisa kerjasama itu antara keduanya sehingga ia bisa merangkak, sudah mulai merangkak atau ada yang merambat, ngesot ya kalau bahasanya, ngesot gitu, atau juga ada yang merangkak. Jadi kedua tangannya itu bergerak dan kedua kakinya juga.
Usia 8 bulan, bayi itu sudah mulai bisa mengangkat tubuhnya karena kemampuan ototnya sudah semakin kuat, mengangkat tubuhnya melalui bantuan tangan kita atau benda-benda yang ada di sekelilingnya. Dia sudah mampu berdiri dan merambat dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Ya, jangan lupa terus diperhatikan, terus dipantau terus proses pembelajarannya, jangan sampai kita lalai sebagai orang tua ya Mams, karena proses belajar mereka memang butuh adanya pendampingan dari kita sebagai orang tua. Di usia 9 bulan, si bayi sudah mampu untuk melambaikan tangannya kepada kita. Makanya kita kasih stimulus terus ketika kita baru pulang ataupun kita mau pergi. Kita terus latih si bayi agar bisa melambaikan tangannya. Kita gapai tangannya untuk ia belajar untuk mencium tangannya dan menarik tangan kita ke bibirnya ya. Usia 10 sampai 12 bulan di mana si bayi itu sudah mulai lebih mandiri lagi. Dia sudah bisa mengubah posisinya sendiri. Ya, misalkan dia merangkak sudah tidak ada tidak membutuhkan bantuan kita sebagai orang dewasa. Dia sudah mulai berdiri, belajar berdiri. Dia sudah mulai segala sesuatu yang ia lakukannya itu sudah lebih mandiri. Pada usia 10 bulan, si bayi itu sudah mampu menggerak-gerakkan tangannya ya, memukul-mukul benda sesuatu sudah mampu. Makanya kita kasih stimulus, kasih mainan-mainan yang bisa ia pukul-pukul, ia gerak-gerakan tangannya seperti drum atau mainan-mainan kaleng-kaleng yang sudah tidak terpakai. Kalau anak itu bisa memukul-mukul benda-benda tersebut dan mengeluarkan bunyi-bunyi yang membuat ia menjadi senang. Ketika usia 11 bulan, si bayi sudah mampu untuk menunjukkan sesuatu yang dia inginkan. Makanya kita sebagai orang tua, kita kasih stimulus bahwa kita tanya sama si bayi. Kita tanya pada si bayi, mau apa deh, mau yang mana, benda apa, warna apa. Kita harus sebagai orang tua memang harus cerewet, memang harus banyak bicara kepada anak agar si bayi perkembangan bahasanya juga lebih terlatih. 11 bulan atau usia 1 tahun, si bayi itu sudah mampu untuk mengangkatkan badannya dan ia sudah mampu untuk melangkahkan kedua kakinya. Makanya dibutuhkan alat-alat bantu seperti mainan yang dorong-dorongan seperti itu ya. Jadi di mana kekuatan otot kakinya itu tidak kaku. Khawatir ya Mams bahwa itu adalah proses perkembangan step by step, langkah demi langkah perkembangan si bayi. Meskipun nanti ternyata ketika di lapangan, ketika kita menghadapi ada beberapa anak kita yang memang perkembangannya ada yang loncat, ada yang terhambat, kita tidak usah khawatir, tidak usah sedih bahwa setiap perkembangan anak itu berbeda-beda, tapi kebanyakan itu perkembangannya seperti itu. Tapi kalau seandainya pun perkembangannya ternyata anak kita ketika di usia ini perkembangannya tidak seperti ini, tidak usah khawatir bahwa setiap perkembangan anak itu berbeda-beda ya. Jadi tidak usah risau, tidak usah sedih. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kawan psikologi semua. Jika memang itu bermanfaat, mohon di-share kepada teman-teman kalian yang belum subscribe, tolong subscribe biar channel kita lebih berkembang dan lebih bermanfaat buat kawan psikologi semua. Dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.